Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat siang Bapak Tri Basuki Kurniawan PhD selaku dosen pengampu mata kuliah UI UX Design. Perkenalkan, nama saya Deki Cancer, nomor induk mahasiswa 21141027P. Saya dari kelompok 10. Pada siang hari ini saya akan mempresentasikan laporan akhir dari mata kuliah UI UX Design yang berjudul Sistem Informasi Monitoring Status Pelampung Suar pada Alur Pelayaran di Indonesia. Pada bagian pendahuluan, yang melatar belakanginya adalah Indonesia adalah negara maritim karena memiliki laut yang lebih luas dibandingkan daratan. Ini membuat pengiriman barang melalui jalur laut menjadi daya tarik tersendiri bagi banyak perusahaan yang berada di Indonesia ataupun luar negeri, baik untuk skala besar ataupun skala menengah. Di setiap alur pelayaran di Indonesia mempunyai ragam sarana bantu navigasi pelayaran atau sering disebut SBNP. Salah satu SBNP yang paling banyak dan pasti ada di beberapa alur pelayaran Indonesia adalah pelampung suar atau buoy. Namun faktanya lampu buoy ini sering sekali mengalami kerusakan atau disposisi, bergeser dari posisi yang telah ditentukan, yang membuat navigator kesulitan melakukan monitoring pada buoy tersebut. Navigator harus melakukan komunikasi dengan kapal-kapal di seputaran buoy tersebut untuk mengetahui informasi tentang padam atau tidaknya buoy dan bergeser atau tidaknya buoy, terutama pada malam hari. Maka dari situ ditarik rumusan masalah untuk bagaimana merancang sebuah aplikasi berbasis Android yang bisa dijalankan di handphone untuk melakukan monitoring status SBNP di setiap alur pelayaran Indonesia yang bisa memberikan informasi lengkap mengenai status pelampung suar. Batasan masalah: 1. Data yang dihasilkan pada sistem informasi ini diinput secara manual oleh masing-masing admin instansi terkait di setiap daerah agar bisa diakses oleh navigator. Jadi pada batasan masalah pertama ini, status lampu atau bergesernya koordinat buoy tersebut tidak langsung mengirimkan informasi ke database, namun harus diinformasikan atau diolah, diinput oleh admin di masing-masing instansi untuk nantinya bisa dilihat oleh navigator. Yang kedua adalah data koordinat lintang bujur pelampung suar hanya ditampilkan untuk nantinya navigator melakukan pengecekan posisi melalui alat pada kapal. Jadi koordinat ini hanya ditampilkan pada aplikasi tersebut dan navigator akan mengecek melalui alat lain yang berada di atas kapal. Tujuan penelitian ini adalah memudahkan pelaut atau navigator untuk melakukan pengecekan posisi koordinat pelampung suar tanpa harus melakukan komunikasi ekstra terhadap kapal-kapal yang melintas di seputaran buoy tersebut. Karena terkadang pada momen-momen tertentu tidak ada kapal atau belum adanya kapal yang melintas di seputaran buoy yang akan dilewati oleh kapal baru atau navigator yang baru akan masuk ke dalam alur pelayaran. Manfaat penelitiannya adalah: 1. Dapat meningkatkan kualitas pelayanan di perairan Indonesia. Yang kedua, mengurangi risiko tubrukan atau kapal. Diulangi, yang kedua, mengurangi risiko tubrukan antar kapal dan tubrukan kapal dengan pelampung suar. Yang ketiga adalah memudahkan pegawai pusat untuk melihat statistik pada sarana bantu navigasi pelayaran SBNP, dalam hal ini adalah pelampung suar, agar dapat melakukan monitoring dan memberikan solusi atau hal lain terhadap kehandalan SBNP tersebut. Tinjauan pustaka, pengertian-pengertian dalam pembahasan-pembahasan yang ada pada laporan ini. Pertama, pemantauan. Pengertian pemantauan atau monitoring menurut Wellman tahun 2003 adalah prosedur penilaian yang secara deskriptif dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan atau mengukur pengaruh dari kegiatan yang sedang berjalan tanpa mempertanyakan hubungan kausalitas. Yang kedua, SBNP atau sarana bantu navigasi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011, sarana bantu navigasi pelayaran atau SBNP ini adalah peralatan atau sistem yang berada di luar kapal yang didesain dan dioperasikan untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi bernavigasi kapal dan atau lalu lintas kapal. Yang ketiga, pelampung suar atau buoy itu sendiri. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2005, pelampung suar adalah sarana bantu navigasi pelayaran apung dan mempunyai jarak tampak lebih kurang dari 6 mil laut yang dapat membantu untuk menunjukkan kepada para navigator
adanya bahaya atau rintangan navigasi antara lain karang, air dangkal, gosong, kerangka kapal, dan untuk menunjukkan perairan aman serta pemisah alur. Yang keempat, sistem informasi. Menurut Tafri D. Muhyuzir tahun 2001, sistem informasi merupakan sekumpulan data yang dikelompokkan dan diproses demikian rupa hingga menjadi satu kesatuan informasi yang saling berkaitan dan saling mendukung hingga menjadi sebuah informasi yang bernilai bagi yang menerima. Metodologi penelitian, tempat penelitian. Waktu penelitian ini berlokasi di kantor distrik navigasi kelas 1 Palembang, Jalan Belinyu nomor 9, dan beberapa kantor keagenan kapal yang keluar masuk di pelayaran Sungai Musi yang mempunyai kepentingan di area pelabuhan. Biasanya agen tersebut melakukan komunikasi dan melengkapi administrasi untuk kelengkapan proses berlayar sebuah kapal. Jadi tempat penelitian spesifiknya di kantor distrik navigasi dan secara umum berada di Pelabuhan Bombaru Palembang. Alat dan bahan: perangkat keras hardware terdiri dari laptop Asus dan radio VHF untuk melakukan komunikasi dengan kapal-kapal. Perangkat lunak software terdiri dari Microsoft Windows 7, Microsoft Office, dan software pendukung lainnya seperti Navi Monitor untuk melihat dan memonitor pergerakan kapal untuk melakukan penelitian ini. Namun di sini ada Android Studio untuk melakukan pembuatan software. Perencanaan pembuatan software nantinya akan menggunakan Android Studio. Metode pengumpulan data, di sini saya melakukan beberapa metode. Pertama, wawancara. Wawancara merupakan suatu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab atau dialog langsung dengan pihak-pihak terkait. Dalam hal ini saya melakukan beberapa wawancara kepada operator radio, navigator di atas kapal, dan keagenan yang mengurus dokumen keluar masuk kapal. Yang kedua, pengamatan observasi. Metode pengumpulan data dan data dengan cara mengadakan tinjauan secara langsung untuk mendapatkan data yang meyakinkan. Maka saya melakukan komunikasi langsung dengan beberapa kapal yang masuk di alur pelayaran dan mengamati langsung status pelampung suar berdasarkan informasi dari kapal-kapal. Studi pustaka. Untuk mendapatkan data-data yang akurat, maka penulis melakukan pengumpulan data dengan cara membaca dan mempelajari peraturan pemerintah perhubungan tentang sarana bantu navigasi pelayaran dan makalah serta referensi lain yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Adapun perencanaan rancangan desain antarmuka ini hanya beberapa form. Pertama, menu login, form admin. Di sini hanya bisa diakses oleh admin untuk melakukan input atau pengolahan data. Setelah itu ada menu utama. Menu utama ini bisa dikunjungi, bisa dilihat oleh semua pengunjung, baik itu admin ataupun pengunjung biasa, untuk melakukan pemilihan alur pelayaran yang akan dipilih untuk melihat informasi mengenai buoy. Lalu ada daftar pelampung suar. Daftar pelampung suar ini bisa dilihat oleh pengunjung, tapi tidak ada link untuk melakukan editing atau edit data. Jadi di sana ada beberapa pelampung suar di alur pelayaran sesuai alur pelayaran yang telah dipilih sebelumnya, baik itu lintang bujur, nama buoy, dan status lampu menyala atau tidak. Lalu ada daftar pelampung suar yang bisa diakses oleh admin, sama saja tapi hak aksesnya berbeda karena ada link edit data. Di sini admin bisa melakukan editing data pelampung suar, status ataupun lintang bujur koordinatnya. Setelah melakukan klik data, admin akan diarahkan ke form edit data untuk melakukan perubahan data. Untuk data awal, di sini saya merencanakan untuk melakukan input manual langsung ke dalam database. Wawancara. Dari hasil penelitian wawancara, permasalahan yang terjadi adalah kapal tidak bisa mendeteksi posisi buoy menggunakan AIS atau Automatic Identification System. Jadi kapal hanya bisa mendeteksi melalui radar untuk mendeteksi dan mengukur jarak suatu objek di sekeliling kapal. Namun indikatornya hanya kumpulan warna hijau pada alat radar tersebut. Ini yang membuat navigator diharuskan menebak benda apa yang telah ditangkap oleh radar ini. Jadi hasil dari penelitian wawancara adalah buoy yang bergeser itu buoy tidak mempunyai AIS atau Automatic Identification System yang
mana untuk menampilkan data sebuah objek secara real. Jadi buoy tersebut hanya bisa dilihat melalui radar dengan indikasi ada warna hijau, namun kadang navigator tidak bisa menebak apakah itu buoy atau benda lain. Dari hasil penelitian observasi, dari hasil penelitian ini saya melakukannya langsung di lapangan dan berdasarkan data laporan SBNP. Didapatkan bahwa lampu pelampung suar sangat sering padam dikarenakan baterai yang hilang dicuri. Adapun data yang saya dapatkan pada tahun 2021 dari Januari sampai Desember, setidaknya minimal ada 2 buoy yang padam dan maksimal ada 5 buoy yang padam setiap bulannya. Belum lagi ada beberapa buoy yang hilang dan bergeser. Hasil pembahasan dari hasil penelitian yang dilakukan melalui beberapa metode dapat disimpulkan bahwa wajar jika adanya keluhan dari agen kapal mengenai kondisi buoy di alur pelayaran, khususnya di alur Sungai Musi, dikarenakan cukup banyak lampu pada pelampung suar yang padam, rusak atau hilang, bahkan bergeser dari posisinya. Meskipun di pertengahan tahun hingga akhir tahun data lampu yang hilang berkurang, namun data lampu yang padam meningkat pada 2 bulan terakhir. Kesimpulan, pengguna tidak harus melakukan login untuk melihat semua data di aplikasi. Jadi pengguna biasa bisa melakukan pengecekan data karena tidak harus login. Login hanya untuk melakukan editing atau pengolahan data yang bisa diakses oleh admin dari instansi masing-masing. Admin juga bisa membuka aplikasi ini sebagai guest, sebagai pengunjung biasa, namun untuk melakukan editing, admin harus melakukan login. Yang ketiga, aplikasi ini hanya sebuah sistem informasi sederhana untuk menyampaikan informasi mengenai buoy. Yang keempat, admin harus benar-benar melakukan input data segera setelah menerima laporan dari pihak terkait agar navigator bisa menerima informasi yang valid. Saran, sistem informasi ini sebaiknya membutuhkan perubahan data secara otomatis sesuai kondisi agar informasi yang didapatkan navigator valid. Namun di sini penulis masih memikirkan caranya karena itu berhubungan dengan IoT. Yang kedua, sebaiknya aplikasi ini ada versi web karena di sini perencanaannya hanya dibangun menggunakan Android atau Android Studio untuk dibuka atau dijalankan di sistem operasi Android. Yang ketiga, sebaiknya aplikasi ini menyediakan halaman saran agar pengunjung yang menggunakan dapat memberikan saran sesuai pengalaman mereka di lapangan. Jadi saran dari navigator, pengunjung yang menggunakan aplikasi ini sangat penting untuk pengembangan aplikasi tersebut. Yang keempat, sistem informasi ini harus mempunyai fitur lain sebagai pendukung informasi yang masih berhubungan dengan alur pelayaran agar fungsinya semakin baik, yang nanti mungkin kedepannya akan bisa dikembangkan. Butuh waktu dan bisa dikembangkan sesuai dari saran-saran dari navigator. Berikut presentasi laporan akhir dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.